Baik, sebelum memulai pagi hari ini, mari kita berdoa agar semuanya dimudahkan oleh Allah SWT dan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian yang semuanya akan datang. Untuk Mbak Resi, silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu mau presentasi terlebih dahulu. Teks yang mulia, hadir Ibu Ida Devi, hadir Bina Ferry, saya Ibu. Baik, semuanya masuk ya. Alhamdulillah. Baik, di sini kita akan membahas tentang karakteristik dan klasifikasi makhluk hidup. Kita mempunyai beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda mati. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati berdasarkan ciri khas yang dimiliki oleh keduanya. Selanjutnya yaitu ada peserta didik itu mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap makhluk hidup di lingkungan sekitarnya untuk menemukan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Kemudian terakhir ada peserta didik itu mampu menjelaskan pentingnya pengamatan makhluk hidup dalam mempermudah mempelajari keanekaragaman hayati. Nah, di sini sebelum masuk pembelajaran selanjutnya, ibu mau bertanya, nah, mengapa makhluk hidup itu perlu dibedakan dengan benda mati? Karena memiliki ciri khusus seperti bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, baik sekali. Dengan tadi yang sudah disebutkan Mbak Resi tadi, benda mati itu tidak memiliki ciri-ciri yang disebut tadi seperti bernafas, bergerak, berkembang biak, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih tujuan makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Karena mengelompokkan makhluk hidup agar lebih mudah dipelajari. Jadi, dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan, kalian itu bisa mengerti mana yang animalia, mana yang pantai dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan persamaan dan perbedaan antar makhluk hidup tersebut? Tiba Ida, itu bisa ditentukan dengan cara mengamati ciri-ciri tubuh, cara hidup, dan cara berkembang biak. Nah, benar sekali apa yang dijawabkan oleh Mbak Ida. Kemudian yang terakhir nih, apa sih manfaat klasifikasi makhluk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari? Mbak Bina? Itu Bu, bisa memudahkan mengenali makhluk hidup, terus membantu bidang kesehatan atau pertanian, dan mempermudah pencarian informasi. Nah, baik, benar sekali. Selanjutnya juga akan masuk pembelajaran hari ini yaitu sedikit mengulas apa itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, mampu menjalankan proses biologis seperti manusia, hewan, dan Tuhan. Manusia itu bisa bernafas dan hewan pun juga bisa bernafas, tumbuhan pun juga bisa bernafas. Kemudian mereka itu bisa berkembang biak, mereka itu bisa bergerak. Kalau benda mati itu tidak. Seperti halnya kursi itu kan kalau bergerak kita yang menggerakkan. Kalau kita lempar kursi itu tidak akan berteriak, wah sakit banget ini bro. Baik, seperti itu. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dijawab oleh Mbak Eda tadi yaitu bernafas, kemudian perlu makanan. Makhluk hidup itu perlu makanan. Seperti halnya tumbuhan juga perlu makanan. Kemudian ada tumbuh dan berkembang kan gak mungkin. Makhluk hidup itu akan jadi bayi terus itu gak mungkin. Kemudian berkembang biak, dia akan berkembang biak untuk mempertahankan spesies atau turunan, untuk menghasilkan keturunannya. Kemudian pembatasan dewasa, ada bergerak aktif dan mengeluarkan zat sisa. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup itu memiliki ciri seperti bernafas yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, kemudian bisa bertumbuh, berkembang dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup itu tersusun dari sel dan mengalami proses kehidupan. Tapi benda mati itu tidak memiliki ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, serta benda mati itu tidak memiliki sel-sel yang dimiliki oleh makhluk hidup tadi. Cukup sekian, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf.
semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan kalian karena cuaca pada tahun ini sangat-sangat tidak menentu. Baik, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.